Baiklah teman-teman, berkumpullah dan yuk kuceritakan tentang Manananggal, pemikat sejati, makhluk mitos dari cerita rakyat Filipina. Dia sering digambarkan sebagai seorang wanita yang suka memangsa wanita hamil yang sedang tidur. Tapi menariknya, pada siang hari dia berdandan dan terlihat seperti wanita cantik. Namun saat malam tiba, dia melepaskan bagian tubuhnya dan melebarkan sayapnya yang besar seperti kelelawar untuk terbang ke dalam kegelapan dan mencari korban berikutnya. Dan gak hanya berhenti pada wanita hamil. Gak, terkadang dia akan menggunakan kecantikannya untuk menyesatkan para pria dan membawa mereka ke tempat persembunyian rahasianya, di mana dia akan memakan jantung, usus, dan organ dalam lainnya sepanjang malam. Astaga. Kalau kamu berhenti dengan Manananggal dan ingin mencegahnya menyatukan kembali tubuhnya sebelum matahari terbit, cukup taburkan garam, abu atau bawang putih yang sudah dihaluskan di bagian tubuhnya yang tersisa. Sangat mudah kan? Jadi tetaplah awasi keajaiban bersayap ini dan jangan lupa bawang putihnya. Oke, coba lihat ini. Dalam cerita rakyat Jerman ada makhluk gila yang disebut Alp. Pada dasarnya, makhluk ini seperti vampir yang bercampur dengan inkubus dan memakai topi keren yang disebut Tarn Cape yang memberinya sebuah jenis kekuatan. Makhluk ini suka memangsa wanita di malam hari dengan mengacaukan mimpi mereka. Oh, dan dia juga suka meminum ASI dan menghisap darah manusia dan anak-anak. Alp bisa berubah bentuk menjadi berbagai macam hewan seperti kucing, babi, anjing, ular, dan bahkan kupu-kupu. Dan dia punya mata jahat yang bisa membuatmu mengalami nasib buruk atau sakit. Tapi jangan khawatir, kamu bisa melindungi diri dengan menyembunyikan sapu di bawah bantal, mengarahkan sepatu ke pintu, menggantungkan tapal kuda besi di tiang ranjang, atau menaruh cermin di dada. Dan kalau semuanya gagal, biarkan lampu menyala sepanjang malam dan jejalkan lemon ke mulutnya kalau kamu memergokinya tidur siang. Mari temui Pontianak, hantu seram dari mitologi Melayu. Menurut legenda, dia adalah seorang wanita yang meninggal saat melahirkan dan sekarang dia ingin membalas dendam. Dia juga bukan hantu biasa. Dia punya rambut hitam panjang, kuku yang tajam, dan gaun putih berlumuran darah. Tapi hati-hati, karena dia juga ahli dalam menyamar. Dia bisa berubah menjadi wanita cantik untuk memikat mangsanya sebelum merobek-robek isi perut mereka. Kalau kamu keluar di malam hari dan mendengar suara tangisan bayi atau tawa feminin, berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah Pontianak yang sedang mengincarmu. Dan kalau suaranya pelan, dia mungkin sudah dekat. Jadi tetaplah waspada dan jangan tertipu oleh wanita yang terlalu cantik. Hey, tahu nggak? Menurut legenda Irlandia, setiap keluarga punya Banshee. Banshee akan mengeluarkan ratapan atau teriakan yang memekakan ketika ada anggota keluarga yang akan meninggal dunia. Peringatan yang nggak terlalu halus, tapi jangan biarkan tangisannya yang menakutkan menipumu. Banshee ini sangat cantik dengan rambut panjang tergerai dan mata merah karena tangisannya. Dia juga dikenal karena mengenakan selendang abu-abu di atas kain hijau. Modis dan seram? Kita suka itu. Beberapa orang bahkan bilang Banshee ini bisa berubah menjadi seorang wanita muda bernyanyi yang manis yang meramalkan kehancuran keluarga. Astaga. Dan kalau itu belum cukup untuk membuatmu merinding, dia juga pernah terlihat membungkuk di hutan, menangis terseduh-seduh di malam hari. Kedengarannya seperti penggila pesta kan? Jadi lain kali kalau kamu mendengar jeritan yang menyeramkan di tengah malam, ingatlah, mungkin saja itu adalah Banshee di sekitarmu yang sedang memberitahumu. Sekarang aku akan memberitahumu tentang Kalupiluit. Makhluk ini seperti hantu kutub utara. Mereka tinggal di dekat bongkahan es dan dikenal suka menyambar anak-anak yang terlalu dekat dengan air. Tapi jangan khawatir, itu hanya mitos untuk menjaga anak-anak tetap aman. Penampilan makhluk-makhluk ini bervariasi dari satu cerita ke cerita lainnya, namun semuanya punya beberapa kesamaan. Mereka punya kulit hijau berlendir, rambut panjang dan kuku jari tangan yang panjang. Tangannya berselaput seperti ikan dan mengenakan parka mewah yang terbuat dari bulu bebek eider. Oh, dan hati-hati dengan siripnya. Salah satu siripnya bisa mengeluarkan suara yang akan melumpuhkanmu. Tapi jangan khawatir, kamu bisa mengakalinya. Beberapa pemburu Inuit yang cerdik menemukan kalau mereka bisa membuat Kalupiluit berubah bentuk menjadi anjing laut atau paus. Mereka bisa dengan mudah menghabisinya dan membawa pulang hasil tangkapan yang lezat.
Yum. Menurut beberapa cerita, makhluk ini menggunakan anak-anak yang diculik untuk menjaga rambut mereka agar tetap terlihat luar biasa. Sungguh dedikasi terhadap perawatan rambut. Ada juga yang bilang anak-anak itu hanya dimakan atau digunakan untuk membuat mereka awet muda. Tapi ada kisah unik. Pernah ada seorang nenek yang nggak bisa memberi makan cucunya. Jadi dia memanggil Kalupiluit untuk membawanya pergi. Suku ini akhirnya bangkit kembali dan sepasang suami istri muda pergi untuk menyelamatkan anak itu. Mereka menemukannya tertambat di rumput laut oleh Kalupiluit, tapi setiap kali mereka mendekat, dia akan menyeretnya kembali ke dalam air. Mereka akhirnya menunggu sampai matahari terbit untuk melepaskannya. Ya, Kalupiluit mungkin menyeramkan, tapi mereka hanya menjaga anak-anak. Dan siapa tahu, mungkin mereka akan memberi beberapa tips perawatan rambut kalau kamu cukup beruntung bertemu dengan mereka. Mari kukenalkan pada monster mirip kuda yang paling menakutkan di seluruh Skotlandia, Nuk Laffey atau Nuka Laffey. Monster jahat ini punya tubuh tanpa kulit, kepala 10 kaki lebih besar dari manusia, dan nafas yang sangat beracun sehingga bisa menghancurkan hewan dan tanaman. Selain itu, ia juga punya kekuatan jahat yang bisa menyebabkan kekacauan di seluruh pulau. Tapi jangan takut, karena ada roh tua yang dikenal sebagai Seameter yang bisa mengendalikan monster mengerikan ini selama bulan-bulan musim panas. Nuk Laffey berakar dari cerita rakyat Norwegia dan Orkadian dan pertama kali didokumentasikan oleh Jo Ben yang misterius dengan menggunakan beberapa manuskrip Latin pada abad ke-16. Ernest Marwick, seorang penulis dan penulis cerita rakyat Orkadian, berpikir makhluk laut jahat ini mirip dengan Nok Norwegia. Nuggle dari Shetland dan Kelpie yang bisa berubah bentuk atau Kelpie air. Jadi, kalau kamu sedang berjalan-jalan di Skotlandia dan bertemu dengan makhluk menakutkan ini, ingatlah, panggil Seameter dan larilah untuk menyelamatkan diri. Makhluk ini berasal dari Afrika Selatan, Tokoloshe. Ia mungkin terlihat seperti gremlin, tapi percayalah, ia jauh lebih nakal. Rupanya para penyihir dan dukun bisa memanggil mereka dengan kekuatan magisnya. Tapi ada beberapa cara untuk mengendalikan para pengacau ini. Salah satu caranya adalah dengan memberi mereka susu kental manis, yang tampaknya merupakan kesukaan mereka, dan memangkas rambut mereka agar bisa melihat. Kalau itu nggak berhasil, kamu bisa memanggil dukun untuk menggunakan sihir kuno untuk mengusir mereka. Menurut cerita rakyat Afrika Selatan, Tokoloshe ini sebagian besar nggak terlihat dan bisa menghisap batu untuk tetap seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin menjauhkan mereka dari rumah, taburkan garam khusus yang diberkati, alias garam Tokoloshe, di sepanjang kusen pintu dan kusen jendela. Atau kalau ingin lebih berhati-hati, letakkan beberapa batu bata di bawah kaki tempat tidurmu. Lebih baik cari aman daripada menyesal, kan? Pernah dengar tentang Chimera? Dia benar-benar monster secara harfiah. Hibrida betina yang bernapas dengan api ini terdiri dari berbagai macam bagian tubuh hewan. Bayangkan tubuh seperti singa, kepala seperti kambing, dan ekor yang berakhir di kepala ular. Menurut mitologi Yunani, Chimera adalah anak dari Typhon dan Echidna. Dan saudara-saudaranya adalah Cerberus dan Larnain Hydra. Kedengarannya seperti reuni keluarga ya, tapi jangan khawatir. Pahlawan kita, Bellerophon, siap menghadapi tantangan ini. Raja Lycia mengirimnya dalam sebuah misi untuk mengalahkan Chimera yang menakutkan. Dan Bellerophon adalah pahlawan terhebat yang ditakuti para monster. Chimera bukanlah tandingan Bellerophon dan Pegasus andalannya. Meskipun sang raja diam-diam berharap Chimera akan mengalahkan Bellerophon, namun pada akhirnya keadilan menang dan Chimera dikalahkan. Baiklah, sekian untuk hari ini. Selamat datang di Aula Monster. Kulihat kamu sudah mengenakan alat pelindung diri. Itu bagus, karena selama kunjunganmu di sini, keselamatanmu tidak dijamin. Jadi berhati-hatilah di setiap langkah yang kamu ambil. Karena monster yang akan kamu lihat di depan adalah monster-monster yang paling menakutkan dari cerita rakyat Jepang. Kalaupun tidak menghantuimu selama kunjungan ini, monster-monster ini pasti akan menghantui mimpimu. Dan aku kasih tahu ya, anime yang kamu tonton pun gak akan membantu di sini. Wah, kulihat ada keraguan dan ketakutan di matamu. Jadi mari kita mulai tur kita sebelum kamu kehilangan secercah keberanian yang tersisa di dalam dirimu.
Tidak ada monster yang lebih baik untuk menyambutmu selain Noperabo. Kamu mungkin nggak tahu, tapi monster ini senang banget dapat korban baru. Maksudku pengunjung. Noperabo terlihat seperti manusia biasa dalam hampir semua hal. Makanya, dia bisa berbaur dengan manusia. Tapi semuanya akan menjadi luar biasa begitu kamu bertemu langsung dengannya. Lihat aja, dia nggak punya wajah. Kepalanya seperti bola kosong. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ketahui. Noperabo tidak berbahaya. Dia cuma menakut-nakuti orang. Dalam legenda dan cerita, biasanya dia melakukannya dengan meniru seseorang yang dikenal oleh calon korbannya. Dan setelah mendapatkan perhatian, dia menghilangkan fitur-fiturnya, hampir seperti menghapus gambar. Yang tersisa hanyalah selembar kulit yang kosong dan halus tanpa mata, hidung, atau mulut. Jadi seperti yang mungkin kamu bayangkan, identitas aslinya dan seperti apa bentuknya tidak diketahui. Salah satu cerita kemunculan Noperabo adalah tentang seorang nelayan malas. Meski sudah diperingatkan oleh istrinya, dia tetap pergi memancing ke kolam koi kekaisaran yang sakral. Dalam perjalanannya ke sana, dia bertemu dengan nelayan lain yang juga memperingatkannya untuk tidak pergi ke sana. Namun dia mengabaikannya. Begitu dia tiba di kolam, seorang wanita muda yang cantik memintanya untuk tidak memancing di sana. Tapi dia juga tidak mendengarkannya. Saat itulah wanita muda itu menghapus wajahnya. Ketika sang nelayan berlari pulang untuk bersembunyi karena ketakutan, istrinya menghampirinya dan mengkritiknya atas kesalahannya. Plot twist, sang istri pun menghapus wajahnya juga. Omong-omong soal ikan dan kolam, mari kita beralih ke Kappa. Jangan tertipu oleh penampilannya yang agak lucu dan seperti maskot. Kappa adalah monster berbahaya yang pastinya tidak ingin kamu temui. Makhluk yang sering digambarkan sebagai kura-kura humanoid ini hidup di dalam dan di sekitar perairan seperti danau, kolam, atau sungai. Kappa umumnya berukuran sebesar anak manusia, tapi secara fisik, makhluk ini lebih kuat daripada pria dewasa. Warna kulitnya dapat bervariasi dari kehijauan hingga merah terang dan bahkan biru. Selain itu, tubuhnya bisa berlendir atau bersisik. Uniknya, setiap Kappa memiliki cangkang penyu di punggungnya dan mulut yang menyerupai paruh. Jari-jari kaki dan tangannya berselaput. Namun bagian yang paling khas dari penampilannya adalah benda seperti mangkuk yang berada di atas tengkorak kepalanya. Mangkuk ini dianggap sebagai sumber kekuatan Kappa dan harus selalu terisi air. Jika air ini tumpah atau mangkuknya rusak, Kappa bisa menjadi sangat lemah dan tidak dapat bergerak. Kappa dikenal sebagai makhluk yang suka mengganggu. Meski bisa berteman dengan manusia, kamu harus selalu mendekatinya dengan hati-hati. Karena Kappa mungkin mencoba untuk memikatmu ke dalam air untuk memangsamu. Namun, ada juga kemungkinan Kappa akan menantangmu untuk bertanding sumo. Dan sebelum menerima tantangannya, kamu harus tahu, Kappa sangat ahli dalam hal itu. Tapi, kalau kamu sudah terlanjur masuk dalam perangkapnya, aku punya satu tips jitu. Coba kelabui Kappa agar membungkuk sangat rendah sehingga air di mangkuk kepalanya tumpah. Dan kalau kamu mengisi ulang air itu nantinya, kamu bisa menguasai Kappa. Lihatlah wanita ini, dia tampaknya tidur dengan nyenyak kan? Nah, coba lihat lagi, ada sesuatu yang aneh di lehernya. Roku Rokubi mungkin terlihat seperti wanita biasa di siang hari, tapi ketika malam hari dan tubuhnya tertidur, lehernya meregang sangat panjang dan berkeliaran dengan bebas. Meski Roku Rokubi tidak kalah menyeramkan dari makhluk lainnya, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Nggak kayak yang lain, dia sebenarnya nggak terlahir sebagai monster. Dia dulunya adalah seorang manusia seperti kita, tapi dia berubah karena kutukan akibat tindakan jahat atau kesalahan. Namun ceritanya menjadi lebih menyedihkan. Karena tindakan jahat itu tidak selalu yang dilakukannya sendiri. Kebanyakan suami atau ayah Roku Rokubilah yang melakukan tindakan jahat. Namun dialah yang harus menanggung akibatnya karena kutukan tersebut hanya menimpa wanita. Kalau kamu berpikir Roku Rokubi tidak mungkin berbahaya atau menakutkan dengan latar belakang yang memilukan, ya, kamu benar. Kepalanya terkadang menyerang hewan kecil, atau dia mungkin merugikan dengan menakut-nakuti orang di sekitarnya. Tapi hanya itu saja. Tapi dalam perjalanan malamnya, dia senang menjilat minyak lampu dengan lidahnya yang panjang. Ya, mau gimana lagi kalau dia suka makanan itu. Nukakubi adalah saudara perempuan Roku Rokubi yang lebih menakutkan.
Dia seperti versi lanjutan Roku Rokubi, kayak Pokemon yang sudah di-upgrade. Kalau kepala Roku Rokubi selalu melekat pada tubuhnya, kepala Nukakubi bisa terlepas dari lehernya dan melayang-layang jauh dari tubuhnya. Bagian terburuknya adalah terkadang dia bisa haus darah. Dan saat itulah kepalanya yang terlepas akan mulai memangsa manusia untuk memuaskan rasa hausnya. Namun, dia bukannya tidak terkalahkan. Diyakini bahwa jika tubuhnya bergerak secara kebetulan saat sedang tidur dan kepalanya masih melayang-layang, saat hal itu terjadi, maka kepalanya tidak akan bisa kembali lagi ke tubuhnya. Semoga ini bisa sedikit menghiburmu. Mungkin kamu lihat ini gulungan tisu, tapi yang kulihat adalah monster yang mengancam jiwa. Menurut cerita rakyat Jepang, terutama mitos suku Mogami, benda mati menerima jiwa sehingga menjadi hidup dan sadar diri setelah melayani pemiliknya selama 100 tahun. Meski biasanya tidak berbahaya, makhluk ini mungkin cenderung menjahili manusia, tapi tetap saja masih bisa marah dan jadi pendendam. Terutama jika ada orang yang membuangnya atau tidak memperlakukannya dengan baik, makhluk ini mungkin akan berkelompok untuk membalas dendam. Ethan Momen tergolong monster objek. Begitu merasuki sesuatu, kain panjang yang biasa digunakan untuk membuat pakaian pun dapat terlihat terbang di langit malam. Monster ini seringkali jahat dan menyerang manusia dengan melilitkan tubuhnya di wajah dan leher seseorang, lalu mencekik atau membekapnya. Beberapa dongeng menyebutkan bahwa kain akan berputar-putar dan terbang dengan cepat untuk membungkus orang dan membawanya ke langit. Tawa Joker akan terdengar seperti musik di telingamu begitu kamu mendengar suara wanita ini. Warai Onna adalah monster berpenampilan wanita yang tinggal di pegunungan. Meski penampilannya tidak mengancam, kamu akan berada dalam bahaya kalau bertemu dengannya. Dia akan tersenyum dan mulai menertawakanmu. Dan begitu dia melakukannya, kamu akan menyadari bahwa tawanya itu beracun dan menular. Kamu juga akan ikut tertawa. Tapi meskipun dia sudah pergi, kamu akan terus tertawa mengikutinya sampai kehabisan napas dan tidak mampu berdiri. Kalaupun kamu cukup kuat untuk menahan diri agar tidak tertawa bersamanya, kamu tetap tidak akan aman. Hanya dengan mendengar tawanya saja, nggak peduli seberapa jauh dia terkekeh, sudah bisa bikin kamu nggak sadar. Kamu akan dihantui oleh suara yang menjengkelkan dan menusuk telinga kemanapun kamu pergi selama sisa hidupmu. Tapi nggak semua orang yang jalan-jalan ke pegunungan akan bertemu dengannya. Ada satu cara untuk menghindari kutukan tertawa ini. Dia hanya menampakkan diri pada hari pertama, ke-9 dan ke-17 setiap bulannya. Jadi, rencanakan perjalananmu dengan baik ya. Segitiga Bermuda adalah salah satu rute pelayaran pengiriman terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya bahwa fakta ini telah memecahkan misteri segitiga Bermuda. Secara statistik, makin sibuk suatu area, makin tinggi frekuensi kecelakaan dan hilangnya alat transportasi. Meskipun ini masuk akal, bukan frekuensi hilangnya kapal dan pesawat yang jadi misteri di segitiga Bermuda, melainkan tidak adanya penjelasan atau bangkai kapal dan pesawat yang ditemukan. Di pelayaran pertamanya ke dunia baru, tahun 1492, Christopher Columbus melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan suatu malam saat digeladak kapal, dia melihat cahaya raksasa muncul di kejauhan. Cahaya itu belum pernah dilihatnya. Columbus melihat kompasnya untuk membaca arah, dan kompas itu menunjukkan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena banyak institusi resmi menolak mengakui bahwa area itu benar-benar ada. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah hilang di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya, hilangnya kapal maupun pesawat itu tanpa penjelasan dan gak pernah ada bangkai kapal maupun pesawat yang tersisa. Saat sejumlah pesawat TBF Avenger menghilang, diadakan operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat menyisir segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah perahu udara PBM-5 Mariner. Perahu udara itu memulai pencarian pukul 17.27 dan mengirim pesan radio rutin 3 menit kemudian. Lalu, nggak pernah terdengar kabarnya lagi. Jejak perahu udara penyelamat itu
tak pernah ditemukan. Begitu juga kelima pesawat Avenger. Investigasi besar-besaran diluncurkan untuk menyelidiki hilangnya berbagai kendaraan itu, tapi tak ada penemuan apapun. Segitiga Bermuda adalah rumah bagi cuaca yang sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu lenyap segera sesudahnya. Kamu bisa saja tidak melihat momen itu kalau kamu berkedip sekali saja. Ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan, karena pilot dan pelaut nggak pernah sadar cuaca buruk sedang mengintai. Sebuah teori populer menyatakan hilangnya banyak kapal dan pesawat itu disebabkan oleh gelombang raksasa. Ilmuwan menyebut gelombang raksasa sebagai badai ekstrim. Fenomena ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di waktu yang sama dan menimbulkan gelombang besar tak terduga sampai setinggi 30 meter. Menurut saksi, gelombang itu mirip dinding air tinggi. Fenomena ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam dengan cepat dan tanpa jejak sama sekali. Di lepas pantai Jepang, kamu akan menemukan segitiga bermudanya Samudra Pasifik. Orang menyebutnya segitiga naga. Antara tahun 1950 sampai 1954, ada 9 kapal lenyap di area ini tanpa meninggalkan jejak. Kapal Kaiomaru 5 dikirim untuk menyelidiki lenyapnya kapal tanpa penjelasan ini. Lalu kapal itu pun ikut lenyap. Setelah insiden ini, otoritas Jepang menetapkan area ini sebagai area berbahaya dan para pelaut dianjurkan untuk menghindarinya. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Yang lain menduga ini semua ada kaitannya dengan fenomena alam yang mengamuk. Sebagian ilmuwan percaya penyebab berbagai anomali itu adalah perubahan lingkungan. Di dasar Laut Pasifik, di area Bermuda, juga terdapat metan hidrat dalam konsentrasi sangat tinggi. Gas ini cenderung terlepas, dan ketika ini terjadi, gelembung mulai terbentuk di permukaan air. Erupsi gas ini bisa mengganggu kemampuan mengapung dan dengan mudah menenggelamkan kapal. Karena reaksi kimia ini, jejak kapal bisa saja tak terlihat. Kemungkinan penjelasan lain untuk segitiga naga di Jepang itu adalah gunung berapi bawah air. Faktanya, fenomena ini bisa menenggelamkan bahkan pulau-pulau kecil. Untungnya, nggak ada yang tinggal di sana. Sudah menjadi hal yang umum jika sebagian gunung berapi ini lenyap di bawah air dan gunung-gunung lain muncul, entah dari mana, karena aktivitas kegempaan. Kamu takkan pernah menemukan segitiga naga di peta dunia resmi manapun. Jadi di dunia nyata, tak seorang pun yang yakin berapa luas segitiga itu. Di bulan Juli 2015, 2 remaja lenyap setelah berangkat berlayar di lepas pantai Florida. Tujuan sebenarnya kedua remaja itu masih menjadi misteri. Ke orang tuanya, mereka cuma pamit mau memancing. Tapi ke teman-temannya, mereka bilang ingin menyeberang ke Kepulauan Bahama. Tak lama kemudian, sebuah badai mendekati area itu dan kedua cowok remaja itu tak pernah terdengar kabarnya lagi. Pencarian besar-besaran diadakan, tapi malangnya nggak ditemukan apapun. Setahun kemudian, perahu mereka ditemukan di lepas pantai Bermuda beserta 1 iPhone rusak dan beberapa barang pribadi di dalamnya. Salah satu teori paling populer sekaligus paling ganjil yang berusaha memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi Atlantis, kota yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang dan peralatan yang tak berfungsi itu disebabkan oleh energi khusus yang berasal dari kristal energi yang menggerakkan Atlantis. Meskipun kedengarannya konyol, teori Berlitz ternyata cukup meyakinkan, hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Sebelumnya, kompas nggak mau berfungsi di segitiga Bermuda sebab garis-garis kedua kutub kebetulan bertemu di sini, yakni garis utara sejati dan garis utara magnetik. Jika kamu berada di garis ini, kompasmu akan berperilaku aneh, tapi garis utara magnetik terus bergeser dan sekarang sudah jauh di luar segitiga itu. Tidak ada legenda yang mengatakan para bajak laut dari berabad-abad lalu beroperasi di segitiga Bermuda, atau kapal hantu Flying Dutchman yang melenyapkan kapal-kapal lain.
Teori populernya adalah kapal-kapal berlayar ke masa lalu atau masa depan melalui portal waktu di segitiga Bermuda. Syukurlah, ini semua hanyalah mitos. Bayangin deh, ratusan tentakel raksasa menggapai-gapai sekelompok kapal yang lagi berlayar di segitiga Bermuda. Di abad-abad lalu, fenomena ini bisa nenggelamin seluruh armada karena di masa itu kapal terbuat dari kayu dan lebih ringan. Cumi-cumi membelit geladak kapal dengan tentakelnya yang kuat, melubangi lambung kapal dengan paruhnya yang tajam. Pengisap bergigi bisa mematahkan tiang-tiang kapal dan merobek layar. Air memenuhi palka dan perlahan-lahan naik ke geladak. Kapal-kapal itu tenggelam dalam hitungan menit. Korban selamat sampai di pantai dan bercerita kepada semua orang tentang monster-monster raksasa itu. Beginilah legenda tentang Kraken muncul. Untungnya, sekarang orang punya sonar dan peralatan untuk mengamati lautan. Orang bilang alasan utama tempat ini begitu misterius pasti karena medan magnet yang membentuk segitiga mengerikan ini. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar lautan yang bisa memunculkan semacam konflik antara keduanya. Hal ini sering menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya navigasi jadi bermasalah. Dan wajar kalau perubahan di dasar laut atau medan magnet bumi sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Posisi medan magnet cenderung bergeser, begitu juga lempeng tektonik dan bahkan benua, meskipun kita nggak pernah menyadarinya. Biasanya, langit di sana sangat cerah, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang tak wajar di area itu. Sebagian orang mengaku telah melihat balok-balok es besar berjatuhan dari langit, dan kru kapal bahkan berhasil menyimpan satu balok sebagai bukti kuat. Sepertinya segitiga punya perwakilan bukan cuma di bumi, bahkan di ruang angkasa. Tapi biasanya pesawat ruang angkasa nggak lenyap begitu saja. Di sana kan nggak ada udara. Area anomali ini sangat luas dan membentang tepat di atas Atlantik Selatan. Anomali ini meliputi area dari Chili sampai Zimbabwe dan tepat berada di titik di mana sabuk radiasi Van Allen paling dekat dengan permukaan planet kita. Bumi punya dua sabuk semacam itu yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel yang dilepaskan matahari. Sabuk ini melindungi bumi dari radiasi dengan sangat baik. Di sana, medan magnet lebih rendah, jadi memungkinkan sabuk radiasi bumi lebih dekat ke permukaan. Kapanpun satelit lewat, sabuk ini akan terpapar radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan parah. Jadi nggak ada satelit yang bisa memfotonya. Anomali Atlantik Selatan adalah bagian dari bumi di mana radiasi alami terjadi di luar kendali. Tapi, cuma sedikit bukti bahwa semua segitiga ini benar-benar berbahaya. Banyak orang percaya segitiga Bermuda telah berulang kali terbukti bukan apa-apa melainkan cerita fiksi. Faktanya, beberapa bangkai kapal seperti Ellen Austin memperoleh popularitas di pertengahan abad ke-20 ketika belum ada seorang pun yang berpikir untuk menggambar segitiga di area Bermuda. Misteri itu dipopulerkan oleh para penulis cerita fiksi ilmiah hingga menjadi mitos umum. Sementara, belum ada penelitian serius yang membuktikan segitiga Bermuda lebih berbahaya dibanding berbagai bagian lain di lautan dunia. Jadi, kru kapal Ellen Austin di tahun 1881 bahkan belum sadar akan segitiga Bermuda, apalagi takut kepadanya. Apa pendapatmu? Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan. Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam.
Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantas aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk menangkap mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatannya remin banget, fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus. Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Nggak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin nggak nih? Nah, ternyata hiu juga nggak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka nggak bisa tidur nyenyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu nggak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil.
hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau ngelihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatannya remin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatannya remin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar, cuma dalam sekali hap. Rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua? Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik!
bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan besar nggak akan ngincer kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya. Pegang topimu kawan. Para pengguna internet ini menemukan beberapa hal yang sangat menyeramkan di dunia nyata. Tapi kurasa kamu akan menjauh dari foto-foto ini. Bayangkan ini, kamu berada di dalam pesawat dan siap lepas landas dengan sebuah jet Boeing yang besar. Ini adalah pertama kalinya kamu naik pesawat terbang. Kamu takut, tapi orang-orang terus bilang itu aman. Kamu telah meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika pilot melalui pengeras suara mengumumkan berita yang mengganggu. Selamat pagi semuanya. Penerbangan kita dibatalkan karena alasan keamanan. Tampaknya ada segerombolan lebah yang melayang-layang di dekat salah satu sayap pesawat dan kita harus menyingkirkannya sebelum lepas landas. Saya harus mengatakan, ini kali pertama. Aku harus bilang, aku ingin turun. Sekarang, katakanlah kamu selalu menempuh perjalanan jauh ke tempat kerja. Ini adalah salah satu hal favoritmu sepanjang hari, karena kamu bisa menikmati perjalanan yang tenang, dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Kamu melewati area kolam berlumpur seperti yang biasa kamu lakukan ketika ada sesuatu yang aneh menarik perhatianmu. Apa gerangan yang ada di sana? Tanyamu. Ternyata itu adalah koloni cacing berwarna kemerahan yang ada begitu saja. Kurasa perutku jadi mual. Pernahkah kamu melakukan backpacking kemana saja di seluruh dunia? Kalau pernah, maka kamu mungkin khawatir akan satu hal, yaitu kutu busuk. Saat masuk ke hostel baru, rutinitas yang biasa dilakukan adalah memeriksa kasur. Hal terburuknya adalah tidur di kasur yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk kecil ini dan kemudian harus mencuci semua pakaianmu keesokan paginya agar tidak menularkannya ke tempat lain. Kalau kamu tanya aku, ini tampak seperti kutu busuk dan kumbang fiksi ilmiah yang bertengkar di tempat tidur orang ini dan inilah yang tersisa. Terlepas dari lelucon, ini mengingatkanku pada sisa-sisa serangga. Serangga yang mana? Aku juga nggak tahu. Aku akan menyarankan wanita ini dan semua pemilik hostel untuk menggunakan semacam pelindung kasur supaya para backpacker di seluruh dunia bisa berhenti ketakutan karena makhluk-makhluk kecil ini. Kamu baru saja memenangi perjalanan lengkap ke Hawaii. Pantai berpasir putih dan matahari terbenam yang menakjubkan. Kamu senang sekali meninggalkan hotel mewahmu dan berjalan-jalan di pantai. Tapi tunggu, apa itu? Itu terlihat seperti seekor lobster yang melepaskan ekornya dan sisa-sisanya mengambang sampai ke pasir. Namun menurut para ahli, itu bukan lobster. Mereka nggak akan melepaskan ekornya begitu saja. Itu tampaknya adalah sejenis isopoda. Isopoda adalah krustasea yang terlihat seperti udang dan lobster. Itu sebabnya kamu mengira itu lobster, bukan? Mereka juga terlihat seperti roly-poly raksasa. Kamu tahu apa itu? Seseorang memiliki kutu roly-poly di rumah mereka dan tampaknya itu bukan sesuatu yang ingin kamu hadapi. Bayangkan menghabiskan hari-harimu berburu makhluk kecil ini di seluruh perabotan. Nggak deh, terima kasih. Ketika aku masih kecil, aku suka mengerjai orang. Tapi aku akan menjadi orang pertama yang benar-benar ketakutan saat seseorang mengerjaiku. Aku menduga orang yang menemukan benda ini di dinding kantor mereka nggak terlalu senang. Tapi, hey, mungkin ini adalah karma kan? Setiap perbuatan akan mendapat balasan. Bayangkan hari Minggu pagi yang cerah dan kamu pergi mendaki gunung bersama sahabat-sahabatmu. Kamu mendaki gunung yang cukup curam, yang ditutupi oleh vegetasi setinggi lutut. Kamu tahu apa artinya kan? Serangga. Hal yang hebat tentang serangga adalah mereka nggak pernah berhenti membuatmu takjub. Ada banyak sekali jenis serangga yang sangat langka dan belum pernah dilihat sebelumnya. Yang pertama kali kamu temui adalah yang ada di sini.
Serangga ini jatuh dari punggung anjingmu. Bentuknya menyerupai biji nangka yang dikawinkan dengan laba-laba, dan inilah yang dihasilkan dari perkawinan itu. Mudah-mudahan itu hanya serangga aneh dan gak berbahaya. Kaos kakimu juga mengangkut beberapa teman di sepanjang jalan. Lihatlah jumlah kutu yang terlindungi oleh kaos kakimu. Lain kali kalau kamu melakukan pendakian seperti ini, kamu harus membawa beberapa jenis pengusir serangga, tapi yang kuat dan efektif. Kau tahu? Seperti pengusir ultrasonik yang membuat kutu bingung, sehingga mereka nggak akan pernah menemukan jalan ke kaos kakimu yang berair. Dan ngomong-ngomong soal serangga, ini tes singkat untuk mengetahui apakah kamu tipe orang yang menyukai atau membenci alam bebas. Bayangkan hari masih pagi, dan kamu baru saja terbangun di sebuah rumah terpencil yang terletak jauh di dalam hutan. Kamu melangkah keluar dan hal pertama yang kamu lihat di teras adalah seekor ular yang sedang melintas dengan santai. Apakah kamu akan mengambil foto selfie dengannya atau menutup pintu dan bersembunyi di balik selimutmu secepat mungkin? Atau mungkin kamu baru saja bangun tidur, membuka pintu ke dunia luar dan menjadi satu-satunya saksi mata dari pergantian kulit seekor serangga? Apakah kamu akan meneteskan air mata bahagia atau merasa jijik melihatnya? Maksudku, lihatlah, itu tampak seperti bayi Pokemon, lucu sekali. Ini musim panas, waktu favoritku sepanjang tahun. Kamu bisa menikmati kolam renang hingga larut malam dan bertemu dengan teman dan keluarga untuk piknik di hari Minggu di luar ruangan. Tapi ada satu hal yang sangat menggangguku, lebah. Makan di luar ruangan biasanya berarti harus berbagi jus atau makanan lezat dengan sekelompok lebah. Seandainya saja ada orang jenius yang menemukan sesuatu yang bisa menjauhkan lebah dari makanan kita, seperti frekuensi ultrasonik yang bisa kita nyalakan di speaker, atau semacam sarang umpan yang lebih menarik daripada makanan piknikku. Oh, atau mungkin ini. Kurasa ini bisa. Sederhana tapi efektif. Aku akan mencobanya dan memberitahumu kalau berhasil. Hal terbaik setelah seharian bekerja keras adalah pulang ke rumah, kecuali kalau kamu disambut oleh makhluk ini. Maksudku, bagaimana laba-laba ini bisa sampai di sini kalau kamu tinggal di apartemen kota bermil-mil jauhnya dari tanaman hijau? Itu adalah misteri yang gak akan pernah bisa kupecahkan. Kamu mengajak anakmu yang berusia 5 tahun untuk bermain di taman setempat. Dia sedang dalam fase menggali. Jadi, sesampainya di sana, dia mulai menggali seluruh tempat seperti seekor Jack Russell Terrier. Kamu melihatnya bersenang-senang ketika tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang mengkilap dan berwarna biru merangkak keluar dari lubang. Apa itu? Pikirmu dalam hati. Kamu menangkapnya dengan tongkat dan benda itu muncul dengan sendirinya. Seekor kelabang. Kamu tahu, makhluk yang bisa membakarmu dengan kakinya yang berbisa. Sebaiknya masukkan kembali ke dalam lubang dan pindah ke taman lain. Kalau kamu bisa memilih hidup dalam film atau serial TV, mana yang akan kamu pilih? Kemungkinan besar film komedi romantis yang nyaman, bukan? Kurasa nggak ada atau hampir nggak ada orang di sini yang akan memilih untuk menjalani hidup seperti karakter Last of Us, kan? Tapi menurutku, orang ini memiliki momen Joel. Makhluk yang merayap keluar dari lantai hutan ini adalah jamur. Ia meniru tangan manusia. Maksudku, apakah seni meniru kehidupan atau apakah itu benar-benar hanya satu gumpalan raksasa yang berantakan? Ingat ketika kita berbicara tentang backpacker? Nah, orang ini memiliki masalah yang sama seperti mereka. Tampaknya mereka mengambil banyak pakaian untuk dicuci dan dikeringkan, dan seperti inilah tampilan filter pengering setelahnya. Mungkin ada 100 teman kecil di sana. Karena penasaran, tahukah kamu kenapa mereka disebut kutu busuk kalau mereka bersembunyi di lantai dan bukan di tempat tidurmu? Mereka merangkak naik ke tempat tidur seseorang di malam hari karena mereka bisa merasakan emisi karbon dioksida, alias mereka bisa merasakan nafasmu. Jika ini bukan plot film horor, aku tidak yakin apa itu. Dari mana aku harus memulai dengan yang satu ini? Menurutku, benda ini sebenarnya adalah properti dari film Tim Burton yang entah bagaimana tersesat dan berakhir di keranjang sayurmu. Seharusnya ini adalah yam, tapi bentuknya seperti tangan Grinch kalau dia berwarna putih, bukan hijau. Ya ampun, bahkan dalam mimpi terliarku aku tidak bisa mengarang ini. Kraken adalah cumi-cumi kolosal, monster laut legendaris. Potongan cumi goreng terbesar yang mungkin bisa kamu lihat. Dan jika monster ini ada, dunia pasti sudah berubah tanpa bisa dikenali.
Kraken punya tentakel yang kuat, otot yang kukuh dengan banyak pengisap di ujungnya. Melarikan diri darinya? Mustahil. Kraken bisa membelah kapal menjadi dua atau menariknya ke kedalaman tanpa susah payah. Tapi hal terburuk tentang Kraken adalah ukurannya. Menurut kisah para pelaut kuno, panjang Kraken mencapai 1.500 meter. Itu hampir sepanjang 10 lapangan sepak bola. Hey, mungkin Kraken jago bermain bola. Legenda Kraken mengatakan, monster itu sangat raksasa sehingga para pelaut salah mengiranya sebagai pulau kecil. Dalam beberapa abad ke belakang, pastilah mustahil untuk mengalahkan monster seperti itu. Jika Kraken benar-benar ada di kehidupan nyata, dia mungkin punya keturunan. Yap, di semua samudra di dunia, pasti akan ada monster raksasa yang juga mampu menenggelamkan segala jenis kapal. Di habitatnya, jumlah pesaing Kraken mungkin sangat sedikit, sehingga populasinya akan tumbuh pesat. Karena ukuran Kraken super besar, mereka akan butuh banyak makanan. Jadi, populasi hewan laut besar lainnya akan turun drastis. Paus biru, hiu putih besar, gurita, dan cumi-cumi raksasa lainnya, semua makhluk laut besar akan terancam punah. Banyak manusia akan kelaparan karena berkurangnya ikan-ikan besar di lautan. Perekonomian perkotaan yang mengandalkan perikanan juga akan mengalami penurunan. Harga ikan kecil di seluruh dunia tentu juga makin mahal karena menangkap ikan menjadi pekerjaan berbahaya. Untuk mengalahkan Kraken, kamu membutuhkan senjata yang kuat, tapi monster itu tetap sulit ditangkap. Kraken berasal dari genus Cephalopoda. Cumi-cumi dan gurita termasuk dalam spesies ini. Beberapa dari makhluk tercerdas di planet ini. Kraken adalah pemburu yang terampil dan tidak akan pernah bertarung di tempat terbuka. Lantas, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa melacak Kraken karena dia mendekat dari kedalaman, bukan dari permukaan. Tapi kamu mungkin bisa tahu bahwa sang monster ada di suatu tempat di dekatmu jika ada banyak ikan di permukaan. Saat berenang, Kraken membuat semua ikan di sekitarnya takut, tapi mungkin semua sudah terlambat. Tentakel-tentakel besar muncul dari air, menyerupai menara tinggi. Menara ini menimpa dek kapal, seketika menghancurkannya. Para pelaut berteriak dan lari. Kraken mendaratkan pukulan kedua, dan kapalnya hampir terbalik. Kemudian, Kraken menyelimuti kapal menggunakan tentakel raksasanya dan menarik kapal itu ke bawah. Astaga! Bagaimana jika para pelaut ini berhasil melepaskan kapal dari tentakel sang monster? Dengan bantuan senjata ampuh, awak kapal menyerang balik. Kraken mundur ke bawah air. Dia kesakitan dan marah. Tampaknya pertempuran telah berakhir, tapi kemungkinan terburuk akan segera terjadi. Sebuah pusaran air terbentuk di sekeliling kapal. Akibat bobotnya yang cukup besar, saat menyelam, Kraken menciptakan pusaran air di belakangnya. Layaknya saluran pembuangan di bak mandi raksasa, pusaran air ini menyedot kapal ke bawah. Pertempurannya dengan Kraken berakhir. Malang sekali. Kamu mungkin bisa mengalahkan monster itu jika bisa mengantisipasi serangannya terlebih dulu. Tapi Kraken bisa melihatmu dan kapalmu sebelum kamu bisa melihatnya. Cumi-cumi kolosal hidup di perairan dalam, dan mereka punya mata terbesar di antara semua hewan. Mata cumi-cumi besar saja sudah seukuran piring makan. Berkat ini, mereka bisa melihat mangsanya dari jauh. Sama seperti itu, Kraken mampu melihat kapal lebih cepat daripada sonar bisa mendeteksi sang Kraken. Dia akan selalu bergerak lebih dulu. Wah, ini gawat! Di seluruh dunia, transportasi kargo dengan kapal menurun. Hanya maskapai penerbangan yang menyediakan koneksi yang untuk transportasi antar benua. Semua ini akan meningkatkan polusi udara. Musuh tersukses Kraken adalah kapal selam. Kapal selam melakukan perjalanan di kedalaman yang luar biasa dan dilengkapi alat ekolokasi yang kuat untuk membantu mendeteksi Kraken lebih cepat. Kapal selam juga dipersenjatai dengan baik, dan badan logamnya yang bundar tidak mudah dihancurkan. Satu Kraken mungkin bisa dikalahkan oleh kapal selam. Tapi bagaimana jika jumlahnya bukan cuma satu? 3 Kraken bisa membungkus tentakel mereka di sekitar kapal selam dan menyeretnya lebih dalam ke dalam air. Tempat tekanan air akan menghancurkannya. Dengan kata lain, mereka pasti merembukan hatimu.
Keberadaan kraken akan mengubah drastis perkembangan banyak negara. Bagaimana jika Christopher Columbus dalam perjalanannya yang terkenal melihat sebuah pulau yang dia kira sebagai dunia baru? Dia mendekatinya, tapi justru tentakel yang muncul dari pulau itu dan menenggelamkan kapal Columbus. Kolonisasi Amerika Utara tertunda, mungkin sampai pesawat terbang baru ditemukan, dan penerbangan berawak pertama baru terjadi pada abad ke-20. Tidak akan ada yang namanya Hollywood, tidak akan ada yang namanya hamburger, tidak ada konser-konser musik terkenal, tidak akan ada YouTube. Yang artinya, kamu tidak akan menonton video ini sekarang. Yang terburuk, internet juga tidak akan ada. Dan semua ini karena satu monster cumi-cumi menyebalkan. Viking tidak akan berlayar dengan kapal panjang mereka untuk menyerang dan menjajah wilayah asing. Sejarah Norwegia, Swedia, Finlandia, dan negara-negara Nordik lainnya akan berubah drastis. Hey, mungkin Titanic tidak akan menabrak gunung es yang terkenal itu dan justru bertemu sang monster laut raksasa. Akan tetapi, sangat kecil kemungkinan orang-orang akan mampu melakukan perjalanan menggunakan kapal laut besar di dunia tempat kraken berada. Meski begitu, bagaimana jika kraken tidak terlalu agresif? Mereka tentu tetap membutuhkan banyak makanan. Dan karena pertumbuhan populasi monster ini, makanan di lautan akan jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, kraken akan makin sering muncul ke permukaan untuk berburu. Nantinya, kraken akan bermigrasi lebih dekat ke pantai. Di banyak negara, orang-orang tidak diperbolehkan lagi berenang di laut. Bayangkan, kamu sedang berenang di atas ombak dan monster seukuran gedung pencakar langit berenang tepat di bawahmu. Bersantai di laut dan di pantai tidak lagi populer. Berbagai negara yang hidup dari pariwisata menjadi miskin. Ketika kraken makin lapar, mereka mencoba menangkap mangsa dari darat. Cumi-cumi besar bisa menyerang kota pelabuhan kecil, rumah, dermaga, jalanan, semuanya bisa dihancurkan. Sejumlah besar plastik dibuang ke laut di dekat pantai negara-negara besar. Miliaran ton plastik akan mengganggu kraken. Monster yang marah dan lapar bisa menyerang jembatan seperti jembatan Golden Gate. Bayangkan, seekor cumi-cumi besar mengelilingi jembatan dan memblokir semua lalu lintas. Cumi-cumi ini bisa mematahkan kabel yang kukuh dengan kekuatannya, dan seluruh jembatan akan runtuh ke air. Wow! Untungnya, kraken tidak benar-benar ada dan tidak berenang di lautan serta samudra kita. Setidaknya, itulah yang kita tahu. Tapi mungkinkah monster itu benar-benar ada? Legenda beredar selama bertahun-tahun, tapi bukti ilmiah baru muncul di pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1857, paruh cumi-cumi berdiameter 7 cm ditemukan di pantai Denmark. Bangkai cumi-cumi besar lainnya ditemukan di Bahama, dan para ilmuwan yakin bahwa cumi-cumi raksasa memang benar ada. Meski cumi-cumi kolosal telah ditemukan secara resmi sejak itu, jaraknya sudah lebih dari 100 tahun, dan kita masih belum tahu berapa ukuran maksimalnya. Faktanya, cumi-cumi kolosal adalah salah satu makhluk paling sulit ditemukan di bumi. Mereka hidup di kedalaman laut yang sulit dijangkau oleh para ilmuwan. Setiap penyelaman ke kedalaman yang lebih dalam membutuhkan peralatan berat yang kuat. Batiskaf dan kamera bawah air membuat banyak kebisingan dan cahaya yang mudah disadari cumi-cumi dari jauh. Mereka pasti lari sebelum kita bisa melihatnya. Legenda kraken mungkin muncul karena cumi-cumi raksasa yang kita tahu. Orang-orang di masa lalu tidak tahu tentang keberadaan makhluk ini. Jadi, ketika melihatnya untuk pertama kali, mereka menggambarkannya sebagai monster yang sangat besar dan mengerikan. Sulit untuk mengatakan apakah cumi-cumi besar ini memang seukuran pulau kecil, karena kenyataannya kita baru mempelajari sekitar 5% lautan. Mungkin di kedalamannya monster yang jauh lebih mengerikan daripada kraken berenang di sana, seperti keponakanku ini, Petra. Dalam 30 tahun terakhir, para ilmuwan telah membuat penemuan luar biasa tentang makhluk baru yang hidup jauh di bawah permukaan laut. Dan nama makhluk itu adalah Spons harpa. Kalau kamu penasaran kenapa hewan ini baru sekarang ditemukan, aku mungkin punya jawabannya.
Makhluk ini biasanya berada di kedalaman sekitar 3.400 meter di bawah permukaan laut. Spesies spons ini pertama kali ditemukan di lepas pantai California berkat robot yang cukup kuat untuk menjelajahi kedalaman lautan tadi. Ini adalah area di bumi di mana makhluk yang tampak paling jinak pun bisa berpotensi berbahaya. Tapi para ilmuwan pun terkejut saat mengetahui makhluk ini lebih dari sekedar spons. Meski mungkin sudah jelas, spons harpa mendapatkan namanya karena struktur dasarnya yang disebut ram punya bentuk yang sama dengan harpa. Tiap ram ini terdiri dari cabang horizontal yang menopang cabang vertikal paralel. Tapi jangan sampai penampilan harpa yang aneh dan lucu atau namanya yang imut ini menipumu. Yap, spons harpa adalah pemburu laut dalam. Dia punya kemampuan unik untuk menangkap hewan kecil menggunakan rizoidnya, serat pendek dan tipis. Dengan rizoid ini, spons harpa menempel ke dasar lumpur yang lembut dan menangkap makhluk kecil yang tersapu arus laut dalam ke cabangnya. Makhluk spons lain biasanya makan dengan menarik bakteri dan potongan bahan organik dari air laut dan menyaringnya melalui tubuh mereka. Tapi spons harpa kita tidak. Sebaliknya, dia mencaplok calon makanannya dengan kait berduri sangat kecil yang menutupi tiap cabang spons harpa. Spons harpa lebih suka krustasea kecil, seperti kepiting, udang karang, dan udang biasa. Saat spons harpa mendapatkan salah satunya di cengkeramannya, dia membungkus hewan itu dalam selaput tipis sebelum perlahan mencernanya. Jadi, bro, siapa yang makan kamu? Oh, si harpa, kasihan. Peneliti meyakini spons harpa menggunakan metode makan ini karena tak ada banyak nutrisi di bawah sana. Ini membuat cara makan seperti hewan penyaring tradisional kurang efektif. Penelitian menunjukkan makhluk itu masih dalam proses evolusi. Spons harpa mula-mula yang ditemukan peneliti cuma punya 2 ram. Namun belakangan, para ilmuwan menemukan spons harpa lain yang punya 6 ram. Spons harpa mungkin telah mengembangkan struktur mirip tempat lilin yang rumit ini untuk menambah luas permukaan. Secara umum, spons harpa biasanya tumbuh hingga 30 cm. Namun, para peneliti telah melihat yang panjangnya 60 cm. Spons harpa bukan cuma unik, tapi juga indah. Lihat bola putih kecil di atas dahannya? Nah, gimana kalau kita melihat makhluk lain yang hidup di bawah zona fotik samudra bumi? Zona fotik berarti area di bawah permukaan laut yang masih menerima sinar matahari. Oleh karenanya, ada banyak makhluk dan organisme berbeda yang hidup di sana. Hewan apapun yang hidup di luar area ini memenuhi syarat sebagai makhluk laut dalam. Cacing Tomopteris adalah cacing bersegmen yang bisa kamu temukan di zona senja, yaitu area yang terletak antara 200 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Panjang makhluk ini biasanya tak lebih dari 2,5 cm. Tapi yang terbesar bisa tumbuh hingga 30 cm. Sambil berenang dan makan, cacing ini melakukan apa yang peneliti gambarkan sebagai tarian halus yang menakjubkan. Alasannya, makhluk ini bisa berenang dengan sangat cepat dan bermanuver pada sudut sempit dengan mudah. Saat mendengar kata cacing, kebanyakan orang mungkin memikirkan cacing tanah. Jadi, menarik untuk mengetahui bahwa ada cacing laut dalam di luar sana yang tak pernah meninggalkan air sepanjang hidupnya. Kebanyakan dari kita pasti mencoba menghindari ubur-ubur yang beristirahat di atas pasir atau berenang di atas ombak laut. Tapi lain hal dengan Crossota jelly. Dia juga makhluk laut dalam. Sebagian besar ubur-ubur cantik ini berwarna merah rubi, jingga terang, atau ungu elektrik. Itulah yang membantu para peneliti menyadari bahwa mereka telah menemukan spesies ubur-ubur baru. Ukuran maksimal makhluk ini adalah 2,5 cm. Dia punya tentakel yang terbentang ke segala arah. Kalau kamu mendekati ubur-ubur ini, dia bakal menarik semua tentakel ini ke arah tubuhnya sebelum berenang menjauh dengan cepat untuk menghindari bahaya. Yap, kamu yang berbahaya. Crossota sangat langka, kamu nggak bakal sering melihatnya. Kamu mungkin perlu meminjam robot penyelam yang kubahas sebelumnya. Kalau cacing dan ubur-ubur mungkin kelihatan tak berbahaya. Beda cerita dengan Viperfish Pacific. Makhluk ini dilengkapi mulut yang terlihat besar, kayak aku. Dan gigi seperti jarum di dalamnya adalah kunci dari strategi berburunya. Viperfish Pacific hidup sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut. Tapi mereka termasuk di antara banyak hewan laut yang bermigrasi tiap malam dari kedalaman samudera ke perairan lebih dangkal untuk makan. Apa menu makan malam hari ini?
Banyak ikan dan udang kecil. Makhluk ini bisa tumbuh hingga 30 cm. Kedua taring depannya yang menonjol dari rahang bawah ke matanya sendiri amat sangat dramatis. Saat dia membuka rahangnya, mulutnya bisa terbuka cukup lebar untuk menelan hewan kecil. Dan giginya membentuk sangkar untuk mencegah mereka kabur. Apa kamu pernah melihat makhluk bawah air yang mirip stroberi? Percaya deh, ada loh. Lihat saja titik-titik di cumi-cumi stroberi ini. Makhluk ini punya mata besar dan mata kecil. Kamu mungkin mengira mata unik ini bakal aneh dan gak nyaman, tapi justru sebaliknya. Mata kiri besarnya melihat ke atas. Itu melihat bayangan hewan lain di perairan remang-remang di atas. Bentuk tubular matanya membantu mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Di sisi lain kepala cumi-cumi ini, kamu bisa melihat mata kanannya. Bentuknya kecil dan menghadap ke bawah. Mata ini mencari kilasan bioluminesensi yang dihasilkan oleh hewan di perairan yang lebih gelap di bawah. Nah, bioluminesensi berarti produksi dan emisi cahaya yang dihasilkan organisme hidup. Oh ya, cumi-cumi punya julukan, tapi bukan cumimi, tapi itu imut sih. Dia dikenal sebagai cumi-cumi juling. Nama ini diberikan karena perbedaan ukuran yang mencolok antara kedua matanya. Kayaknya mendingan cumimi deh. Karena cahaya tak mencapai laut dalam, tubuh cumi-cumi stroberi terlihat hitam. Ini membantunya bersembunyi dari musuh seperti hiu dan lumba-lumba. Secara umum, cumi-cumi stroberi tumbuh sepanjang 13 cm. Dia biasanya hidup sekitar 915 meter di bawah permukaan laut, tapi berenang ke perairan lebih dangkal pada malam hari. Bintang bulu adalah makhluk laut tak bertulang punggung, tapi punya lengan mirip bulu yang menyebar dari tengah tubuhnya. Makhluk ini pertama kali muncul sekitar 200 juta tahun lalu. Berkerabat dengan bintang laut, mereka terlihat mirip bunga. Tapi kalau kamu mendekatinya, dia bakal berenang menjauh. Tapi tak semua bintang bulu bisa berenang. Banyak spesies cuma bisa merangkak di dasar laut, seperti beberapa makhluk laut dalam lainnya yang sudah kita kenal. Bintang bulu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dia punya kemampuan menyeramkan untuk melepaskan lengannya, sama seperti beberapa jenis kadal yang bisa melepaskan ekornya. Ini juga membantu mereka kabur dari musuh mereka. Bintang bulu hidup di seluruh dunia, dari Khatulistiwa hingga kutub, dari perairan dangkal di atas terumbu karang hingga laut dalam. Nah, mengingat kita sedang melihat-lihat banyak makhluk misterius, nama yang satu ini yang paling pas. Cumi-cumi vampir yang cepat wajib menjadi simbol resmi kehidupan di laut dalam. Hewan ini punya tubuh merah tua, mata biru besar, dan jaring mirip jubah yang terbentang di antara kedelapan lengannya. Fitur ini plus namanya mungkin menunjukkan bahwa makhluk ini adalah pemburu yang menakutkan. Kenyataannya, cumi-cumi vampir adalah makhluk yang bertubuh lunak dan pemalu dengan ukuran, bentuk, dan warna bola football. Panjangnya kira-kira 30 cm dan hidup 915 meter di bawah ombak. Hampir tak ada oksigen di sana, tapi predatornya juga relatif sedikit. Phew, aku harus istirahat dari topik yang satu ini.